TDA 2003 itu bentuknya seperti apa di internet. Ya. Kemudian datasheet-nya bisa kalian cari di datasheet archiver. Ya, apa all datasheet tentang IC TDA 2003. Ya, jadi seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, itu IC-nya emang harus pakai 2, Pak? IC suara pada dasarnya ya itu 2 karena stereo. Ya. Kalau misalnya kalian temukan hanya 1, berarti dia mono. Outputnya bagaimana, Pak? Kan ada 2, ya berarti itu di paralel. Jadi kalau misalnya IC-nya nanti pada saat di mesin TV ya ternyata hanya 1, berarti dia aslinya adalah mono. Tetapi di paralel biar kanan kiri keluar ya, maka seakan-akan itu adalah stereo. Pada dasarnya itu merupakan mono, seperti itu, Fatan. Bagaimana? Oke, Pak. Ada hal lain yang ingin ditanyakan? Itu jelas? Sudah, Pak. Ya, jadi nanti kalian melakukan seperti ini ya. Nah, yang kedua sebagai latihan ya. Coba kalian cari ya. Kalian pakai bisa 2 ini kan sambil gimit sambil nyari, bisa kan? Bisa, Pak. Nah, coba kalian cari di internet atau apa IC vertikal TV berwarna tabung. Nanti dapat kodenya berapa? Coba silakan cari. Keywordnya itu IC vertikal TV berwarna tabung. LA78040. Berapa? Tor. LA78040, Pak. 78040. Coba lihat di datasheet-nya atau di gambar isinya apa aja itu, kakinya ada berapa? Kakinya 7, apa aja? Kaki 1. Input. Ah. Terus supply voltage. Ah. Flyback generator. Ah. Ground. Ah. Output. Output stage supply. Ah. Sama input tapi enggak inverting, Pak. Ya. Artinya ada 7 kan kakinya? Iya. Nah, dari gambar yang ada di sini bisa kalian amati. Ya, ini contoh yang sebelah sini. Ini ada nggak kakinya 7? Nggak ada kan? Yang sebelah sini? Ya. Kemudian sebelah sini nggak ada. Ternyata ada di X5. Ya. Betul nggak? Betul. Ini yang ini nih. Gimana? Halo? Iya. Ya. Iya, Pak. Nah, berarti khusus untuk X5 itu adalah merupakan bagian vertikal. Ya. Nah, tadi yang di bagian suara sebagai tambahan, ini ada kepala berapa ini? Kodenya. IC 711. Nih, IC 711. Yang ini nih. Ya kan? Berarti ini adalah kepala berapa? Kepala 7 kan? Ya. Iya, Pak. Nah, berarti setiap komponen yang kepala 7 itu merupakan
komponen bagian blok suara. Ya. Nih contoh nih tadi nih, C710, R717, ya R711, C714. Ya ini, maka kepala 7 ini merupakan diasumsikan adalah bagian blok suara. Ya. Kemudian tadi yang vertikal nih. Vertikal ternyata keluarganya kepala berapa? Kepala 4. Ya kan? Berarti yang kepala 4 ini merupakan bagian dari blok vertikal. Nih, blok vertikal. Ya, yang kepala 4. Tuh. Ya. Ini komponen utamanya adalah IC 74080 ya tadi ya. Dengan kaki 7 jumlahnya. Nah, ini merupakan bagian vertikal dengan komponen utamanya adalah IC LA 74080. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Udah. Ya. Nah, untuk yang hal-hal lain juga sama, tinggal kalian cari saja di sini. Ya, ini bagian apa saja. Coba kalian cari ada berapa diagram blok sih di rangkaian penerima televisi berwarna ini. Ada yang bisa bantu Bapak? Dicari di Google diagram blok televisi berwarna tabung. Gimana? Ada yang bisa menyebutkan? Abrisam? Baruna? Ada, Pak. Ada berapa? Ada 8 hingga 10, Pak. Ya, sebutkan. Pertama ada tuner, terus Tuner. kedua ada tuner. Yang kedua ada AGC, automatic gain control. Yang ketiga ada video if dan detektor. Yang keempat ada penguat video dan warna atau RGB. Yang kelima ada sinkronisasi dan defleksi. Yang keenam ada osilator. Ketujuh ada output vertikal. Kedelapan ada output horizontal dan flyback. 9 ada audio suara. 10 ada CRT, cathode ray tube. Coba. Oke. Itu pendapat Baruna tadi yang disampaikan adalah diagram blok. Ya, jadi diagram blok itu secara keseluruhan, artinya lebih spesifik. Ya. Nah, untuk yang skema ini kalian nanti pusing. Ya. Ketika diagram blok yang tadi disebutkan Baruna mungkin lebih dari 10, ya ada 13, ada sinkronisasi separator dan sebagainya. Ada nggak yang lebih simple? Ada, Pak. Iya, apa Akmal? Nih, blok power supply, Ya, blok horizontal, ya, blok vertikal, ya. IC controller, IC program, blok RGB, Ya, sama flyback. flyback. Ya. Kedengaran nggak tadi yang disampaikan oleh Akmal? Kedengaran, Pak. Dengaran, Pak. Ya, Itu nanti 7 kalian doang. cari ya bahwa ada 8. Ya, power supply,
blok tuner, ya bukan tuner ya, tuner. Ya, di mana kalau dalam radio blok tuner itu ada 3, ya kan? Ada blok RF, ya kan? Kemudian ada lokal osilator, dan ketiga adalah rangkaian apaan? Yang menggabungkan antara lokal osilator dan RF sinyal. Wah, ini gimana nih radionya nih? Tanya Pak Suryo nih ntar nih. Ada yang tahu nggak yang menggabungkan antara lokal osilator dengan signal RF? Namanya blok apaan? Mixer bukan, Pak? Ya, betul. Mixer. Ya. Jadi dalam tuner TV itu jadi satu. Ya, di mana itu ada ketiga bagian blok tersebut, ada RF, signal yang isinya berupa sinyal informasi, ya, kemudian ada lokal osilator yang nanti disebut namanya frekuensi carrier atau frekuensi pembawa. Ya, kemudian dimasukkan digabungkan dalam mixer. Nah, dalam mixer tersebut ya itu ada suara, ya ada gambar, ya ada pembawa juga di mana nanti akan diumpankan ke blok selanjutnya. Nah, dari situlah dasar bahwa ketika kalian tadi menentukan ya skema rangkaian TV-nya itu sudah bisa kalian klasifikasikan. Sampai sini ada pertanyaan lain? Ini blok apa ini? Ada yang bisa jawab? Ini yang hijau. Supply bukan, Pak? Regulator bukan, Pak? Regulator bukan. Ada yang lain? Power supply, Pak. Power supply dan regulator itu sama. Blok RGB. Bukan. Ini dilihat nih di sini nih. Ini ada kakinya banyak banget ini. Ada berapa ini? 12. Trafo switching bukan, Pak? Bukan. IC playback. Nah, ini yang bukan playback. Ya. Nanti kalian cari playback itu seperti apa, bentuknya seperti apa, ya simbolnya nih hampir sama seperti ini. Coba kalian cari, sama apa enggak? Gimana? Sama? Playback udah ketemu? Udah? Udah, Pak. Udah playback ya? Baik, selanjutnya nanti ya kalian klasifikasikan ya blok sisanya. Yang jelas yang perlu kalian perhatikan nanti ini komponennya apa nih ya.
Kemudian ini ya, ini merupakan blok rangkaian power supply nih. Kalau power supply itu banyak komponen yang harus kalian ketahui sebagai komponen utamanya karena tidak ada pada bagian lain. Oh iya. Ya, ini kan nggak bakalan ada lagi nih. Ntar ini apa? Ya, ini. Kemudian ada banyak sekali ya yang menjadikan komponen-komponen tambahan sebagai bagian dari kekhususan power supply ya. Nah, dalam power supply ini akan menghasilkan beberapa tegangan ya. Ini contohnya ini berapa ini? 27 volt positif. Kemudian ada lagi yang 110 volt. Ada lagi yang 5 volt ya. Kemudian ada lagi yang 14 volt. Ya, nanti ini dimasukkan ke dalam rangkaian sesuai dengan sumber tegangan yang dibutuhkan. Ya, jadi tugas kalian nanti membuat ya seperti ini. Ya, bagian-bagian blok. Tadi kan katanya ada 8 kan? Ya, playback ini udah ketemu 3 nih. Berarti sisa 5. Ya kan? Ya. Jadi untuk tugas ya karena udah nggak ada pertanyaan kan berarti kita ngasih tugas saja nih. Ya. Berarti tinggal kalian cari 5 lagi. Ya kan? Dengan komponen utamanya 5 lagi orang ini udah dikasih tahu tadi barusan Bapak ini merupakan bagian power supply. Otomatis kan tinggal berapa lagi? 1, 2, 3, 4 lagi kan? Nah, ini nanti seperti ini. Kalian kotakin ya. Bloknya, ini blok power supply, ini blok suara, ini blok vertikal, ini playback. Berarti nanti ada RGB, ada tuner, ada program, dan terakhir adalah horizontal. 1, 2, 3, 4 lagi. Ya, kalian carikan, ya kalian tandakan seperti ini nih. Mana yang merupakan komponen utama. Ya, nantinya pada saat kita luring, itu akan Bapak bagikan kelompok, ya. Itu tugasnya nanti merangkum, yaitu tadi yang kelima hal tersebut. Yang di awal sudah Bapak berikan, bahwa yang pertama adalah kalian sudah mengetahui bagian blok, ya, skema rangkaian televisi. Yang kedua, komponen utamanya sudah tahu, ya, nama-nama komponennya. Kedua, simbol komponennya, ya, tadi kan sudah Bapak sebutkan playback, kemudian IC vertikal dan sebagainya, itu kan simbol komponen. Ya, TDA. Kemudian yang keempat adalah gambarnya. Ya, nanti gambar playback seperti apa? Itu kan gambar skema doang. Nanti kan ada gambar fisiknya. Ya, TDA 2003, kemudian ada trafo misalnya, IC vertikal, yang kaki 7 tuh bentuknya seperti apa? Kan ada gambar secara fisik. Yang kelima adalah fungsinya. Ya, jadi fungsi-fungsi dari komponen utama tersebut itu apa? Ya, ditambah lagi namanya nanti ada EMI filter di bagian catu daya. Electromagnetic interference filter. Nah, itu komponennya apa aja dan fungsinya sebagai apa? Ya, jadi itu sebagai tambahan terkait dengan tugas skematik. Sampai sini ada pertanyaan? Tugasnya udah berjelas?
Itu kelompok dibagikan minggu depan, Pak. Itu kelompok kalau udah ketemu aja. Ini yang sekarang yang individu aja. Yang kelompok nanti pada saat luring. Nah, untuk yang saat ini adalah tugas individu. Ya, jadi tadi yang sudah Bapak berikan penjelasan, kemudian gambar, ya ini gambar ini kan pada dasarnya kan sama nih sebelum Bapak coret-coret. Ya kan? Nah, itu kalian buat seperti ini. Ya. Pakai pen, jadi biar rapih. Jadi kotak-kotakin komponen utamanya apa. Ya syukur-syukur nanti di sini ada penjelasannya, misalnya speaker, ini IC apa dan sebagainya. Yaitu terserah kalian. Artinya minimal ada kotak-kotak ya yang menjelaskan bahwa itu merupakan salah satu blok diagram yang ada pada skema rangkaian televisi berwarna tabung. Seperti itu. Kita tinggal nambah-nambahin aja nih. Yang tinggal 4-nya itu apa saja. Ya. Kemudian yang hijau-hijau ini yang tadi sudah Bapak kotak-kotak ini kalian cari tahu ini apa. Ya, itu rangkaian apa sih? Itu komponen apa sih? Ya. Nanti ketika kita sudah luring, nanti ada yang mempresentasikan ya. Itu ada tambahan, mungkin ada dari salah satu di antara kalian mungkin ada yang lebih ya. Sekiranya ketika kalian presentasi, salah satu dari kalian presentasi, ternyata ada teman kalian yang lebih lengkap lagi, maka itu menjadikan bahan tambahan seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Udah jelas? Naswa? Nasiwa dah. Nggak usah pakai Z, NASY. Udah jelas? Ini 10 menit lagi kita off. Maksimal. Ya kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya sudah gitu. Nanti kalian tugasnya kalian upload, Bapak share di link di drive-nya. Ya, jadi pakai G Drive saja, nanti kalian upload di situ tugasnya. Gimana? Masih ada sekitar 45 menit, jadi tinggal kalian kerjakan saja. Gambar skema udah pada di-download kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, jadi untuk saat ini ya kalian pakai pen, kalian kotak-kotakin. Nanti pada saat ketemu itu tinggal kalian sandingkan lagi kertas yang sudah difotokopi oleh teman kalian, itu tetap itu yang dikumpulkan. Gimana Nurul? Nelo? Sudah jelas, Pak. Udah, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, Bapak berharap kalian tetap sehat, ya, jangan hujan-hujanan. Terus jaga ya pola makan kalian, karena kalau misal hujan-hujan gini banyak yang makan mie mulu, ya tuh kasihan perutnya, ya. Terus sampai ketemu lagi kalau misalnya memang hari Kamis ya. Ya. Itu ya. Kalau Kamis sih Bapak rasa sih udah bisa luring itu, karena yang masih dalam pertanyaan kan yang hari Senin, Selasa, Rabu apakah daring atau luring. Ya, sekian, terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sehat ya. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu. Ayo last letter lagi.